Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama saya Siti Huswatun Hasanah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai teori modeling oleh Albert Bandura. Pada slide kedua ini, di sini kita bisa lihat ada beberapa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai biografi dari Albert Bandura itu tersendiri. Setelah itu kita akan membahas kasus, teori, serta bagaimana relevansi antara kasus dengan teori tersebut. Oke, pertama, biografi dari Albert Bandura. Teori pembelajaran modeling ini dikemukakan oleh salah satu ahli yang bernama Albert Bandura. Dia merupakan seorang psikolog yang lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1925 di Kanada dan meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 dengan usia ke-95 tahun di Starkville, California, Amerika Serikat. Albert Bandura memiliki catatan pendidikan di University of British Columbia dengan jurusan psikologi dari S1 sampai S3. Albert Bandura banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia yang berpengaruh pada pengembangan. Dalam hal ini, pembelajaran melalui eksperimen-eksperimen. Baik, kita lihat pada example pada kasus pertama. Kita dapat melihat pada sebuah kasus-kasus balita yang berusia sekitar 2-3 tahun. Pada usia tersebut, kecepatan memori balita dalam hal mengingat, merekam, dan meniru perilaku orang yang lebih tua darinya sangatlah cepat. Sehingga kemampuan balita dalam hal meniru cara berbicara, berjalan, makan, dan minum dapat ditiru dengan baik. Oleh karena itu, orang tua harus lebih berhati-hati ketika berucap dan bersikap di depan balita. Jangan sampai si kecil meniru ucapan dan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan. Baik, kita lihat pada example kasus kedua. Dalam hal proses pembelajaran dengan metode modeling, salah satu hal yang masih saya ingat sampai sekarang, mungkin semua guru pernah mengatakan hal ini kepada muridnya. Untuk menyukai sebuah mata pelajaran, maka terlebih dahulu sukai gurunya. Kalimat ini telah saya buktikan pada mata pelajaran matematika. Ketika sekolah dasar, saya tidak menyukai pelajaran matematika sama sekali, karena anggapan bahwa matematika itu sulit. Selain itu, gurunya juga sedikit emosional. Ketika menginjakan kaki di bangku sekolah menengah pertama, saya mulai menerapkan kalimat yang sering diucapkan oleh guru saya tersebut. Dari situlah saya mulai belajar untuk menyukai karakter dan cara mengajar dari guru tersebut. Hingga pada akhirnya saya menyukai pelajaran matematika sampai gaya dan cara mengajar guru tersebut saya ikuti sampai sekarang. Disitulah saya mendapatkan pelajaran bahwa dibutuhkan kefokusan, keseriusan, dan konsentrasi dalam belajar matematika. Oke, sekarang kita lihat pada teori yang diterapkan oleh Albert Bandura. Pada teori pembelajaran modeling ini, Albert Bandura menekankan bahwa manusia belajar tidak hanya dengan klasial, tetapi juga mengamati perilaku orang lain dengan modeling. Di mana modeling adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain yang berada di sekitarnya. Oke, setelah kita sama-sama melihat beberapa contoh kasus di atas, serta teori yang dikemukakan oleh Albert, maka sekarang kita akan melihat relevansi antara kasus dengan teori. Dari kedua kasus di atas, sesuai dengan teori belajar pemodelan yang dikemukakan oleh Albert Bandura, yang dimana dalam teori tersebut Albert menyatakan bahwa dalam sebuah proses pembelajaran, metode modeling dapat menjadi bagian yang sangat penting dan sebagai powerful pada proses pembelajaran. Dapat dilihat pada kasus kedua, saya menjadikan guru sebagai powerful untuk menyukai mata pelajaran matematika dengan cara meniru gaya dan bahasa dalam mengajar.
Menurut Albert Bandura, terdapat 4 proses yang terlibat di dalam pembelajaran melalui pendekatan modeling, yaitu yang pertama adalah perhatian atau attention. Artinya kita memperhatikan setiap apa perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang akan ditiru. Yang kedua adalah pengendapan atau reiteration, dilakukan setelah kita mengamati perilaku yang akan ditiru dan menyimpannya di dalam memori otak. Yang ketiga adalah reproduksi motorik atau reproduction. Hal ini dapat menegaskan bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk meniru sesuatu hal yang dianggap baik. Dan yang terakhir adalah penguatan atau motivasi. Penguatan ini sangat penting karena dapat menentukan seberapa mampu kita nantinya melakukan peniruan tersebut. Terima kasih, mungkin itu aja ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.